Oke, poin keempat, darah bersirkulasi dari jantung menuju seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jadi jalannya darah itu, jalan rayanya darah adalah biasa kita sebut dengan pembuluh darah. In English is blood vessel. Itu panjangnya sungguh sangat panjang sekali karena dia berkeliling ke seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya, table below lists the type and the function of human blood vessel. Nah, ini merupakan pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada beberapa nama ya. Yang pertama arteri, yang kedua pulmonary artery, ada vein atau vena, yang keempat ada pulmonary vena, dan yang kelima ada aorta. G. Arteri sama pulmonary artery itu bedanya hanya kandungan udaranya. Dimana arteri itu kaya oksigen, ya, kaya oksigen, sedangkan pulmonary itu kaya karbon dioksida. Arteri itu apa? Ketika kita bicara arteri, maka arteri itu pasti jalan keluar dari jantung. Jadi arteri itu adalah jalan keluar. Kalau vena itu jalan menuju jantung. Ketika kita berbicara arteri saja, maka dia dari jantung menuju seluruh tubuh. Ketika pulmonary arteri berarti dari jantung menuju paru-paru. Karena menuju paru-paru itu kaya akan karbon dioksida, maka di sini disebut dengan pulmonary artery. Jadi kebalikannya. Untuk kandungannya, isinya itu kebalikannya. Untuk tujuannya berbeda. Arteri itu ke seluruh tubuh, kalau pulmonary artery itu hanya ke paru-paru. Lalu vena, begitu pula vena atau vein di sini tulisannya ya. Vena adalah jalan untuk darah yang banyak mengandung karbon dioksida menuju ke jantung. Jadi vena itu, kedua-dua vena ini menuju ke jantung. Cuma yang vena saja itu dari seluruh tubuh, sedangkan yang pulmonary itu dari paru-paru. Yang pulmonary itu dari paru-paru, sedangkan yang vena saja itu dari seluruh tubuh. Karena vena itu berarti menuju ke jantung. Ketika arteri, kita bicara arteri itu berarti keluar dari jantung. Lalu di sini ada aorta. Aorta itu adalah arteri terbesar. Arteri terbesar itu jalan pintunya, pintu gerbang dari jantung menuju seluruh tubuh. Karena darah yang keluar dari jantung itu sangat banyak untuk ditransfer ke seluruh tubuh, maka butuh jalan yang besar. Nah, itu disebut aorta. Hanya gerbangnya saja. Setelah aorta udah keluar, di situ mulai bercabang, lalu menuju ke seluruh tubuh melalui arteri. Dari arteri akan dikirim ke sel-sel yang ada di tubuh, lalu dikembalikan menuju vein atau vena, ya. Dari vena akan ditransfer kembali ke jantung. Begitu seterusnya. Jadi muter aja. Seperti itu. Untuk poin yang keenam, ya. Di sini kita tahu bahwasannya dari 4 jenis jalan tadi, kita tahu bahwasannya ada 2 jalur. Yang pertama yaitu jalur dari jantung seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Lalu yang kedua yaitu dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Ketika kita berbicara jantung, lalu ke seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung, itu kita sebut dengan systemic blood large atau sirkulasi darah besar. Ya, kita sebut besar karena dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung.
Lalu ketika dari jantung itu hanya mengirim ke paru-paru untuk mengambil oksigen, maka itu kita sebut dengan sirkulasi darah ke kecil atau small. Ya, pulmonary blood circulation. Jadi sirkulasi darah kecil. Lalu untuk poin yang terakhir, kalian bisa lihat di buku halaman 44. Mister tampilkan dulu. Oke, kita tahu bahwasannya jantung di situ ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan sirkulasi darah. Yang pertama yaitu anemia. Kita tahu bahwasanya anemia itu adalah kekurangan dari sel darah merah. Sel darah merah itu adalah sel darah yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Ketika oksigen itu tidak terangkut dengan baik ke seluruh tubuh, maka penyakit itu disebut dengan anemia. Bayangin coba, umpamanya di Pulau Jawa ini jumlah treknya sangat sedikit sehingga makanan itu tidak bisa dikirim dengan sebaik-baiknya ke seluruh Jawa. Maka bagian Jawa akan banyak yang kelaparan. Nah, kalau dalam tubuh manusia, anemia itu oksigen yang ada di paru-paru tidak dapat diangkut semua oleh sel darah merah karena jumlahnya sangat sedikit sel darah merahnya. Sehingga akan banyak sel yang kekurangan oksigen. Itu disebut anemia. Lalu selanjutnya ada leukemia. Leukemia adalah kelebihan sel darah putih. Kita tahu bahwasanya sel darah putih itu merupakan darah yang berfungsi untuk membunuh kuman atau bakteri atau bahkan virus yang ada di tubuh kita. Nah, ketika sel darah putih itu jumlahnya sangat banyak, maka sel darah putih itu nggak cuma makan bakteri, tetapi juga makan sel darah merah. Ketika jumlah sel darah putih itu over, maka sel darah merah akan dimakan oleh sel darah putih. Nah, disitulah akan terjadi penyakit yang kita sebut dengan leukemia. The next is hypertension atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi yaitu tekanan darahnya lebih dari normal atau lebih dari 120/80 mmHg, milimeter Hg. Oke. Nah, hipertensi ini atau tekanan darah tinggi ini biasanya disebabkan oleh keturunan, karena keturunan. Juga bisa karena kurang gerak atau kurang olahraga. Dan yang terakhir karena obesitas atau kelebihan berat badan. Ketiga penyebab ini dapat menyebabkan hipertensi. Lalu penyakit pada sirkulasi darah yang terakhir yaitu adalah serangan jantung, coronary heart disease. Serangan jantung ini terjadi ketika otot jantung tidak dapat memompa dengan sempurna darah yang ada di jantung. Coba bayangin ketika pompa jantung itu menjadi sebuah pompa, anggap aja pompa air. Ketika pompa air itu macet, tidak dapat bergerak, maka seluruh air yang ada di sebuah bangunan atau di rumah pasti akan macet. Nah, disitulah sama seperti ketika orang terkena serangan jantung, seluruh darah di tubuh akan berhenti bergerak, sehingga akan dapat menyebabkan suatu penyakit yang fatal, bahkan bisa menjadi penyebab dari sebuah kematian. Itu adalah penyakit jantung. Penyakit jantung itu ketika otot jantung itu tidak dapat bergerak dengan baik. Itu otot jantung. Mungkin itu saja yang Mister terangkan atau yang Mister pembelajaran sains hari ini. Sebelum penugasan, any question? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum Mister kasih? Iya Fahri, yang mana?
Poin 6 ya. Oke, Mister ulangi lagi poin 6. Oke. Oke. Jadi kita tahu bahwasanya jantung itu kan berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kita tahu bahwasanya darah itu darah itu didorong oleh jantung ke seluruh tubuh. Lalu darah ini kan mengalir, itu kan butuh pipa. Pipa itu ada yang di poin 5 tadi, yaitu arteri, pulmonary arteri dan lain sebagainya. Ya. Nah, di mana pipa itu menjadi jalannya darah. Kita tahu bahwasanya darah itu kan muter-muter aja. Nah, yang besar atau large systemic blood, sistem peredaran besar yang pertama, ya, berarti darahnya itu berputar atau mengelilingi dengan sangat luas, sangat besar, yaitu dari jantung menuju seluruh tubuh, baik mata, otak, telinga, sampai kaki. Nah, lalu menuju kembali lagi ke jantung. Nah, karena jalurnya itu dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung, maka disebut dengan sistem peredaran besar. Sedangkan yang kecil itu hanya dari jantung menuju paru-paru untuk mengambil oksigen, lalu kembali lagi ke jantung. Jantung ke paru-paru, ambil oksigen, oksigennya sudah diambil, kembali lagi ke jantung. Nah, itu disebut sistem peredaran kecil. Kenapa kok ada kecil, ada besar? Jadi seperti ini. Ketika besar, itu dari jantung itu mentransfer oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen tadi di seluruh tubuh sudah dimanfaatkan oleh sel-sel untuk pembakaran, lalu berubah menjadi karbon dioksida. Karbon dioksida itu ditransfer kembali, ditarik oleh jantung. Ya. Nah, di situ terjadilah sistem peredaran darah besar. Lalu dari jantung, karbon dioksida ini perlu ditukar untuk oksigen agar bisa menjadi oksigen, agar bisa ditransfer lagi menuju seluruh tubuh. Untuk menjadikan karbon dioksida ini menjadi oksigen lagi, maka jantung perlu mengambil oksigen di paru-paru. Nah, maka dari itu butuh sistem peredaran kecil, di mana dari jantung mengirim ke paru-paru, dari paru-paru tukar karbon dioksida dengan oksigen, lalu dikirim balik ke jantung. Itu yang disebut dengan kecil. Jadi jalur di sini maksudnya itu jalur. Jalur besar itu dari jantung seluruh tubuh menuju jantung lagi. Jalur kecil dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Seperti itu. Sudah jelas? Atau ada pertanyaan lagi? Yang mana, Karisa? Yang poin 7. Oke, penyakit ya. Oke, penyakit yang disebabkan oleh darah atau sirkulasi darah itu ada 4. Ya, kita perlu tahu 4 aja. Kalau yang lainnya nanti akan ada di tingkat lanjut. Yang pertama yaitu anemia. Anemia yaitu kekurangan darah merah. Ketika kekurangan sel darah merah itu seperti ketika di Pulau Jawa itu ada kan banyak makanan ya. Lah untuk ngirim makanan antar kota itu kan memerlukan trek atau trailer. Nah, kekurangan sel darah merah itu seperti banyak makanan tapi nggak ada trek, tapi nggak ada trailer untuk mengantar makanan ini kepada orang-orang yang ada di pelosok. Nah, seperti itu. Jadi anemia ini kekurangan sel darah merah sehingga sel darah merah itu tidak dapat mengirimkan oksigen ke sel-sel yang ada di seluruh tubuh. Itu penyakit anemia. Sel darah merahnya sedikit. Sel darah merah itu berfungsi seperti truk pembawa oksigen. Untuk siapa oksigennya? Untuk sel yang ada di seluruh tubuh. Lalu untuk leukemia, leukemia itu sel darah merahnya jumlahnya normal. Tetapi sel darah putihnya kebanyakan. Sama seperti ini ya. Ketika sel darah merah itu jumlahnya normal, maka harusnya kan bisa mengantar kemana-mana.
Tetapi di jalan itu mengalami kecelakaan. Kecelakaannya apa? Yaitu kecelakaannya sel darah merah itu dimakan oleh sel darah putih. Sel darah putih karena jumlahnya sangat banyak, bakteri yang ada di tubuh itu sampai habis tak tersisa, ya, maka dia akan memakan sel darah merah. Karena sel darah putih itu tugasnya adalah memakan atau mematikan bakteri-bakteri yang ada di tubuh. Jadi leukemia itu sel darah putihnya kelebihan. Jadi jalanan itu isinya polisi tok. Jadi yang nggak salah akhirnya kena tangkap. Seperti itu logikanya. Oke, hipertensi. Hipertensi itu tekanan darah tinggi, yaitu lebih tinggi daripada 120 per 80 mm Hg. Oke, ini biasa disebabkan oleh keturunan. Jadi ketika kakek nenek itu ada yang terkena hipertensi, biasanya keturunannya juga punya hipertensi. Yang kedua penyebabnya yaitu adalah kurangnya olahraga, dan yang ketiga adalah obesitas. Itu penyebab dari hipertensi. Hipertensi itu apa? Hipertensi itu biasanya terjadi ketika di arteri itu ada penggumpalan darah atau sesuatu penyumbatan sehingga tekanan darah itu menjadi tinggi. Kalian tahu bahwasanya ketika jalanan macet, ya, mobil itu menumpuk banyak, macet gitu. Nah, begitu pula sel darah merah ketika hipertensi itu ada yang menyumbat sehingga terjadi kemacetan. Ketika sel darah merah itu macet dan terus dipompa oleh jantung, maka akan terjadi hipertensi. Seperti itu. Lalu yang keempat yaitu serangan jantung. Yang terakhir adalah serangan jantung, di mana serangan jantung ini diakibatkan oleh otot jantung yang tidak bergerak sesuai dengan ketentuannya. Jadi otot jantung itu otot yang dimana otak itu nggak akan bisa mempengaruhi. Maksudnya kita nggak bisa berkehendak atas otot jantung, tetapi dapat terkena penyakit, yaitu serangan jantung. Otot jantung yang memompa tak kenal lelah dari kita lahir, bahkan dari kita di dalam rahim sampai meninggal. Otot jantung itu tidak pernah sedikit pun beristirahat. Tetapi bisa terkena penyakit yang disebut dengan serangan jantung. Ketika terkena penyakit ini, tiba-tiba ototnya itu seakan-akan kram atau tidak dapat bergerak. Sehingga sirkulasi darah di tubuh kita berhenti. Itulah disebut dengan penyakit serangan jantung. In English, coronary heart disease. Okay, any question? Ada pertanyaan lagi? Okay, I think enough today. Untuk latihan soalnya, halaman 47. Halaman 47, di situ ada A, B, C, D. Ada 4 soal. Yang A itu ada 4 soal juga. Ya. Latihan soalnya yaitu halaman 47. Yang mudah dulu. Oke, let's close with hamdalah together. Tugasnya jangan lupa nanti Mister tunggu dikirim. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.